Halo semua, pernah nggak sih kepikiran soal aturan-aturan yang ada di sekitar kita? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sistem hukum Indonesia yang kelihatannya ribet itu. Kita akan coba lihat apa sih fondasi dan kerangka yang bikin semua aturan di negara kita ini bisa jalan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa kita harus nurut sama katakanlah undang-undang lalu lintas, tapi nggak harus nurut sama saran teman? Apa yang bikin sebuah aturan itu punya power? Jawabannya ada di konsep yang namanya sumber hukum. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah cetak birunya dulu. Terus kita lihat fondasi negaranya, bangun piramida kekuasaannya, intip apa yang ada di luar aturan tertulis. Dan terakhir, kita lihat gimana hukum kita siap menghadapi masa depan. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ibarat mau bangun rumah, kita harus ngerti dulu dong gambarnya atau blueprintnya. Nah, di dunia hukum, blueprint ini adalah pemahaman tentang apa itu sumber hukum. Jadi, sumber hukum itu ada dua jenis. Gampangnya gini deh, sumber material itu adalah mengapanya. Ini soal nilai-nilai sosial, sejarah, kondisi politik, pokoknya alasan dibalik kenapa sebuah hukum itu dibuat. Nah, kalau sumber formil itu di mananya. Ini adalah wadah resminya, tempat kita bisa nemuin hukum itu secara tertulis, kayak UUD atau undang-undang. Terus, gimana cara ngaturnya? Nah, di sini ada satu teori penting namanya teori Stufenbau. Anggap aja sistem hukum kita ini kayak piramida. Aturan yang di bawah harus dapat kekuatan dari aturan yang di atasnya, dan nggak boleh ada aturan yang nabrak aturan di atasnya. Simpel kan? Konsep piramida inilah yang jadi tulang punggung seluruh sistem hukum di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat bagian paling bawah, paling krusial dari piramida ini, yaitu fondasinya. Dan di inti paling dalam ada Pancasila. Ini unik banget nih, karena Pancasila itu disebut sumber dari segala sumber hukum. Jadi dia itu bukan cuma aturan, tapi lebih kayak jiwanya, kompas moral yang ngasih arah buat semua hukum yang ada di Indonesia. Dia itu norma dasarnya. Nah, kalau Pancasila itu jiwanya, UUD 1945 ini adalah fondasi bangunannya yang paling kokoh. Ini adalah aturan main tertinggi di negara kita. Semua lembaga, semua warga negara terikat sama UUD 1945. Dan kalau ada undang-undang yang coba-coba nabrak UUD, ada wasitnya, yaitu Mahkamah Konstitusi yang bakal bilang, nggak bisa gitu. Sip. Fondasi udah beres. Sekarang kita naik ke atas dan lihat gimana sih susunan lantai-lantai di atasnya. Kita bakal bedah hierarki hukum tertulisnya. Ini dia piramidanya. Paling atas tentu aja UUD 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, terus undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai yang paling bawah peraturan daerah. Urutan ini penting banget loh. Kenapa? Biar gak kacau. Jadi, perda di kabupaten gak bisa ngalahin undang-undang yang dibuat DPR. Semuanya punya tingkatan. Prinsip yang menjalankan piramida ini punya nama keren dalam bahasa Latin. Lex superior derogat legi inferiori. Artinya simple, hukum yang lebih tinggi ngalahin hukum yang lebih rendah. Udah, gitu aja. Inilah yang bikin sistemnya jalan dan teratur. Tapi, sistem piramida yang rapi ini bukan berarti tanpa masalah. Salah satu tantangan terbesarnya adalah terlalu banyak aturan. Istilahnya hiperregulasi. Saking banyaknya, aturannya jadi tumpang tindih dan bikin pusing. Nah, inilah kenapa belakangan ini kita sering dengar istilah Omnibus Law, yang tujuannya ya untuk merapikan hutan peraturan ini. Oke, kita udah bahas yang tertulis. Tapi hukum itu nggak cuma di atas kertas loh. Ada juga sumber hukum yang hidup dan tumbuh bareng masyarakat. Yuk kita lihat. Contoh paling jelasnya adalah hukum adat. Ini bukan hukum yang diketok palu di DPR. Ini hukum yang lahir dan hidup di komunitas-komunitas, diwariskan dari generasi ke generasi. Konstitusi kita bahkan mengakui keberadaannya. Dan perannya nggak main-main loh, dari urusan tanah, warisan, sampai penyelesaian konflik. Selain hukum adat, ada lagi yang lain. Ada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu. Ada juga traktat internasional yang disepakati negara kita. Terus ada doktrin atau pendapat para ahli hukum, bahkan ada yang namanya soft law, kayak kode etik. Mungkin nggak bisa bikin orang masuk penjara, tapi ini sangat berpengaruh dalam membentuk standar profesional. Ngomong-ngomong soal jurisprudensi, ada satu hal penting nih. Indonesia itu nggak pakai sistem preseden yang kaku. Jadi hakim nggak wajib 100% ikut putusan hakim sebelumnya. Tapi putusan hakim yang sudah ada, apalagi dari Mahkamah Agung,
Itu punya pengaruh besar. Sering banget dipakai buat ngisi kekosongan kalau di undang-undangnya belum ada aturan yang jelas. Oke, kita sudah lihat fondasinya, sudah lihat strukturnya. Pertanyaan berikutnya, gimana sistem hukum ini menghadapi dunia yang berubah cepat, terutama di era digital sekarang? Hukum kita ternyata nggak diem aja, dia terus beradaptasi. Ingat kan waktu UU ITE pertama kali muncul? Itu salah satu langkah besar untuk mengakui bukti elektronik. Terus, proses pengadilan juga mulai digital dengan adanya e-court. Dan yang paling baru, ada UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjawab isu privasi kita semua. Perjalanan ini jelas belum selesai. Tapi tentu aja perjalanannya nggak mulus. Ada 3 tantangan besar. Pertama, harmonisasi. Gimana caranya biar semua aturan itu nyambung dan nggak saling tabrakan? Kedua, hiperregulasi yang tadi kita bahas. Gimana caranya menyederhanakan lautan peraturan? Dan ketiga, adaptasi digital, yaitu gimana caranya hukum bisa terus ngejar lari kencangnya teknologi. Jadi, apa intinya? Sistem hukum Indonesia itu ternyata bukan cuma sekedar piramida yang kaku. Dia itu lebih mirip ekosistem yang hidup. Ada struktur formalnya, tapi ada juga tradisi yang tumbuh di masyarakat. Semuanya saling berinteraksi dan terus-menerus beradaptasi sama tantangan baru. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Di zaman sekarang, di mana teknologi seringkali lebih cepat dari hukum, kira-kira apa yang harus jadi pegangan utama kita? Apakah etika, nilai-nilai kemanusiaan, atau ada yang lain? Menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.